Shalom, selamat pagi untuk seluruh sahabat GKPS TV dimanapun saudara berada pada hari ini. Marilah kita menerima sabda Tuhan dan sebelumnya kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu yang merahmati kami hari yang baru. Hari yang belum pernah kami lalui tetapi kami meyakini Engkau menuntun kami di hari ini, menyertai kami di hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mempercayai segenap firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar dan menerimanya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini para sahabat GKPS TV terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur adalah sebuah keputusan iman untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai dan mengasihi kita. Tetapi dalam hal ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itu tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kita perlu memahami bahwa Paulus menginginkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, bukan berarti menginginkan kita menjadi seorang masokis. Dalam kajian psikoanalisis, masokisme itu adalah karakter atau sikap pemikiran seseorang yang menginginkan kenikmatan dengan cara disiksa, menikmati penderitaan. Tentu bukan demikian yang dimaksudkan di sini. Kita tentu bersedih, bergumul kalau hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Ketika kepiluan terjadi. Dari manakah kemampuan untuk kita mampu mengucap syukur dalam segala hal? Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dipergunakan kata eukaristeo untuk kata mengucap syukur dan eukaristia untuk kata pengucapan syukur. Kedua kata ini berasal dari dua kalimat. Eu indah dan karis rahmat anugerah. Jadi tak kala kita mampu mengucap syukur, sesungguhnya itu berarti kita bersaksi. Bersaksi bahwa rahmat Allah sungguh-sungguh indah. Pengucapan syukur adalah sikap hati, saudara-saudara sekalian. Bahkan sikap dari iman kita yang menyaksikan bahwa kebaikan Allah itu nyata dalam setiap peristiwa kita. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, ketika Dia melaksanakan perjamuan kudus, sakramen Ekaristi, dikatakan bahwa Allah di dalam Kristus mengucap syukur atas pelayanan yang dilakukannya. Demikian juga ketika Tuhan Yesus melaksanakan Eukaristi, ketika Dia makan bersama dua murid pasca Dia bangkit dari kematiannya. Dari kenyataan yang dihidupi oleh Yesus, Yesus memberikan pesan bahwa seluruh peristiwa sehari-hari itu memiliki nilai sakramental. Itu memiliki nilai ekaristia. Itu memiliki nilai rahmat Allah yang indah.
Karena itu saya setuju apa yang dikatakan oleh seorang Warren Buffett mengatakan, orang yang berbahagia bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, tetapi orang yang bisa menemukan hal sederhana dalam hidup dan mengucap syukur. Karena itu sebuah tantangan bagi kita pada hari ini dan menjalani kehidupan kita, mengucap syukur adalah sebuah kesaksian kita. Dan itu dimulai ketika kita mampu melihat dalam setiap peristiwa kehidupan kita, kita melihat rahmat, kebaikan Allah di dalamnya. Hal yang terakhir yang mau dikatakan di sini adalah Paulus mengatakan bahwa mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi orang yang percaya dipanggil untuk mengucap syukur. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Jadi kemampuan dan kemauan kita untuk mengucap syukur, kemampuan dan kemauan kita untuk bersaksi tentang rahmat Allah yang kita terima dalam hidup ini, yang kita alami dalam hidup ini, adalah ketika kita mampu melihat kehendak Allah dalam hidup kita. Dengan demikian, bersyukur tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang indah dalam hidup ini. Tetapi bersyukur adalah kewajiban karena kita melihat dan mempercayai Allah turut hadir di dalam setiap peristiwa ini. Ketika Dia ada, ketika Dia hadir, ketika Dia bersama dengan kita, apapun situasi yang kita hadapi, itu akan memampukan kita untuk bersyukur dan berkenan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk melihat dengan mata hati kami, bahkan indera kami, setiap peristiwa dan pekerjaan yang kami lakukan pada hari ini. Kami mampu melihat rahmat kebaikan Tuhan, sehingga kami mampu bersyukur di dalam hidup kami. Karena dengan demikian ya Bapa, kami boleh menyaksikan Engkau apapun situasi yang sedang kami hadapi. Karena itulah yang berkenan kepadamu. Tolong perlengkapi kami ya Roh Kudus, agar hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan yang melaluinya kami boleh bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita
kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. GKPS TV.